Sebenarnya itu hal yang mudah. Dulunya pada saat revolusi hijau, mulainya pertanian kita diperkenalkan dengan pupuk kimia, itu ada unsur pemaksaan. Pemerintah memaksa petani kita menggunakan kimia. Bahkan katanya, sebelum saya lahir, atau saya masih kecil, petani yang tidak pakai pupuk kimia bisa dipenjara. Gitu kan? Akhirnya mereka terpaksa pakai pupuk kimia, dan ternyata memang nyaman. Pupuk kimia dengan mudah disebar-sebarkan, tanaman jadi subur, hasil bagus. Bahkan Presiden Soeharto pernah mendapatkan hadiah dari dari FAO sebagai negara yang sudah memproduksi beras cukup untuk masyarakatnya. Tetapi setelah itu tidak pernah naik, bahkan sekarang produksi menurun. Itulah alasan utama saat Ahmad Jatika mulai concern menggarap NOSC atau Nusantara Organic SRI Center. Sebagai makanan utama rakyat Indonesia, nasi yang berasal dari beras ini memang sangat dibutuhkan jutaan rakyat Indonesia. Maka tidak salah bila petani pun dipaksa untuk memproduksi beras sebanyak mungkin. Salah satu cara yang cepat adalah dengan menggunakan pupuk kimia non-organik. Walaupun ditujukan untuk memberikan keuntungan bagi manusia, tapi dampak dari kegiatan pemupukan pada tanah perlu diperhatikan. Hal ini khususnya pada penggunaan pupuk kimia. Jika dilakukan secara berlebihan, penggunaan pupuk kimia bisa menimbulkan dampak yang justru merusak kesuburan tanah itu sendiri dan bukan menjadikannya subur. Kehadiran NOSC yang concern pada optimalisasi pupuk organik ini ternyata sudah banyak membuka cabang, seperti di Bandung, Bali, bahkan Kalimantan. NOSC adalah singkatan dari Nusantara Organic SRI Center sekarang. Dulunya N-nya adalah Nagrak Organic SRI Center karena banyak sekali teman-teman di beberapa daerah mau buka cabang di daerahnya. Akhirnya N dari Nagrak dijadikan Nusantara. Jadi N-nya sekarang adalah Nusantara Organic SRI Center. Kita sudah ada beberapa cabang di beberapa daerah provinsi. Contohnya di Bali ada, di Bandung, di Tapin, Kalimantan, dan di Sulawesi. Jadi NOSC Sulawesi, NOSC Bali, NOSC Tapin, Kalimantan. SRI atau System of Rice Intensification Organic adalah sistem pertanian yang diadaptasi dari negara Madagaskar. Dulu, sistem ini digunakan di Madagaskar. SRI khusus untuk pertanian non-organik. SRI pertama kali dikembangkan di Madagaskar oleh Freder Henry de Laulani SJ, seorang pastor Yesuit asal Prancis. Dia mempublikasikan metode temuannya pada tahun 1983. Oleh penemunya, metodologi ini dalam bahasa Inggris populer dengan nama System of Rice Intensification, disingkat SRI. Itu mulai pertama sekali ditemukan, yaitu sekitar tahun 83 sampai 84. Penemunya adalah seorang frater yang bertugas di Madagaskar. Ya, beliau adalah kebangsaan Prancis yang bernama Frater Henry de Laulani. Nah, kemudian dia coba. Awalnya SRI ini adalah terbentuk atau tercipta karena di Madagaskar itu ada masalah. Ya, masalahnya itu yang pertama, ternyata masyarakat di Madagaskar itu sudah senang dengan yang namanya nasi. Nah, tetapi di sana mereka masih ketergantungan. Yang pertama adalah ketersediaan lahan yang tidak luas, kemudian kondisi air juga masih sangat minim, kemudian juga pupuk juga masih harus impor, termasuk juga benih. Nah, dari situlah kemudian Frater Henry mencoba, dia melihat kok dari satu butir gabah itu bisa lama-kelamaan itu bisa beranak banyak. Nah, dia informasikan ini kepada salah satu temannya, yaitu Profesor Norman Abhoff. Beliau adalah seorang
guru besar di Cornell University Amerika. Nah, berkat beliaulah akhirnya SRI menyebar luas ke seluruh dunia. Ya, dan kemudian pada sekitar tahun 97, Profesor Norman Uphoff itu datang ke Indonesia dan memberikan presentasi langsung di Sukamandi. Dan itu adalah presentasi di luar Madagaskar yang boleh dibilang ya Indonesia adalah negara pertama yang menerima informasi tersebut. Nah, Indonesia baru mencoba itu tahun 99 di Sukamandi. Dan hasilnya memang cukup luar biasa, ya, di atas 6 ton rata-ratanya. Nah, tetapi di Indonesia, ya, SRI ini hadir, sebetulnya SRI ini di Madagaskar itu masih dalam kondisi anorganik, ya, masih menggunakan pupuk kimia dan juga ada peran pestisida kimia. Nah, di Indonesia pada tahun 2009 kami mencoba di sini mengadakan informal gathering, dan kami di sini di NOSC ini kami mendeklarasikan bahwa SRI, ya, SRI di Indonesia ini akan diaplikasikan dengan metode organik. Nah, mulai dari situlah, ya, alhamdulillah NOSC mulai kedatangan banyak tamu, bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga dari beberapa tamu dari luar negeri. Metode SRI organik ini memang banyak memiliki keunggulan. Selain mampu menghemat air sampai 40%, metode ini juga dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk, yang akhirnya akan mengurangi biaya produksi para petani, dan di sisi lain, ekosistem yang terbentuk pun akan saling mendukung. Nah, keunggulan dari SRI organik ini adalah, bukan hanya SRI organik, tapi keunggulan dari SRI ini adalah yang pertama, sudah terbukti dan sudah dikaji, salah satunya oleh Nippon Koi, ya, di NTB waktu itu, bahwa SRI ini ternyata bisa menghemat air itu sekitar lebih dari 40%. Itu yang pertama. Kemudian penghematan lainnya adalah di SRI ini adalah hemat bibit atau hemat benih. Kami rata-rata untuk 1 hektar itu hanya memerlukan benih sekitar 10 kilo saja, ya, 10 kilo per hektar. Sementara untuk metode konvensional itu biasanya lebih dari 30 kg per hektarnya. Nah, keunggulan lainnya adalah dengan metode SRI organik ini adalah bahwa pada saat kita mengaplikasikan pupuk-pupuk organik, ya, baik itu di sawah maupun di ladang, secara tidak langsung ekosistem atau rantai makanan ini akan terbentuk kembali. Nah, oleh sebab itu kami selalu menyatakan bahwa roh dari pertanian organik ini adalah pupuk organik atau kompos itu, ya, karena dengan adanya kompos akan muncul binatang-binatang lain yang memanfaatkan kompos, diantaranya cacing, serangga pengurai, kemudian juga mikroorganisme. Promosi keberadaan NOSC di website ternyata membuahkan hasil yang di luar perkiraannya. 2 orang profesor dalam dan luar negeri sangat interest dengan geliat NOSC ini. Bahkan, guru besar IPB, Profesor Iswandi Anas, dan Profesor Norman Uphoff dari Cornell University Amerika secara sukarela ingin dicantumkan namanya sebagai anggota NOSC. Dulu kita punya website namanya noscenter.com. Lalu kebenaran ada beberapa profesor yang sangat simpati dengan kita, terutama Profesor Iswandi Anas, guru besar di IPB. Beliau kirim email ke saya, Jatika tolong cantumkan saya sebagai salah satu anggota NOSC. Wah, saya sangat tersanjung, seorang profesor mau terlibat dengan kegiatan kita yang istilahnya kita ini butir kecil lah gitu kan. Tidak lama kemudian Pak Profesor ini mengundang Profesor Norman Uphoff dari Cornell University Amerika. Beliau ke sini dan tidak lama kemudian beliau pun kirim email ke saya, Jatika, put me on your list. Wah, apalagi nih gitu kan. Saya pikir ini adalah suatu berkah gitu kan. 2 profesor mendaftar, minta bergabung dengan kami. Itu bagi saya suatu kebanggaan. Dan mereka lah yang juga bantu menyebarluaskan tentang kegiatan kami.